Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-raufir rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita masih di dalam cerita bagaimana itu Nabi Sulaiman mendapatkan hadiah dari semut yang memberikan peringatan kepada teman-temannya yang lain sesama semut untuk masuk ke dalam lubang tempat tinggal mereka. Sampai setelah Nabi Sulaiman mendapatkan dari hadiah sang semut tersebut, Nabi Sulaiman mendoakan keberkahan kepada semut tadi itu. Barakallahu fikum, katanya Nabi Sulaiman, semoga Allah memberikan keberkahan di dalam kamu sekalian wahai semut, dan kamu termasuk makhluk yang mengerti untuk bersyukur kepada Allah dari kebanyakan makhluk yang lain, katanya Nabi Sulaiman. Nah, di sini muallif memberikan sedikit dari biografi atau ciri-ciri semut itu, kehidupannya bagaimana semut tadi itu. Dikatakan bahwasannya wan namlu hayawanun ma'rufun syadidul ihsasi wasyam. Semut ini merupakan satu hewan yang dikenal amat sangat perasa dan amat sangat kuat penciumannya, sehingga tidak ada di situ makanan yang dibiarkan begitu saja kecuali akan datang semut. Sampai jadi peribahasa, ada gula, tidak ada, ada gula ada gajah, tidak ada gula ada semut. Jadi amat sangat merasa ini semut ini. Bahkan hatta innahu yashumma syai'a min ba'idin, sampai-sampai semut tadi itu mencium sesuatu tadi itu dalam jarak jauh, sudah tahu itu semut. Wa yudakhiru, dan menyimpan itu semut qutahu, makanan pokoknya. Jadi kalau punya makanan disimpan. Nah, dari saking pinternya ini semut, dikatakan bahwasannya annahu yaflukul habbata falqatain. Semut itu kalau nemukan satu biji, itu tidak langsung satu biji diletakkan gitu, enggak. Biji tadi itu dibelah jadi dua, dibelah dengan usahanya semut tadi itu, dibelah jadi dua. Kenapa kok dibelah jadi dua, tidak langsung diletakkan di rumahnya? Khaufan minal imbat. Ini semut takut kalau biji itu dibiarkan begitu saja, biji diletakkan di rumahnya, takut tumbuh. Tumbuh apa? Tumbuh dedaunan di sana. Ya, kalau misalnya ada bijinya tumbuh di sana, di rumahnya semut tadi itu, ya tahu sendiri rumahnya semut seberapa besar masih mau tumbuh lagi. Makanya pinternya semut itu dibelah dulu biar mati, biar tidak bisa tumbuh lagi. Khusus untuk biji kasbaroh. Biji kasbaroh, kasbaroh itu ketumbar. Nah, sini pasar ya. Kalau semut itu dapat ketumbar, biasanya dibagi dua. Khusus untuk ketumbar ini dibagi 4. Alasannya apa? Karena kalau masih dibelah dua masih bisa tumbuh. Coba dipikir, pernah ndak
semut sekolah pertanian. Tapi bagaimana dia bisa membuat seperti itu? Ini menunjukkan keagungan sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau biji-biji biasa cukup dibelah jadi 2 tidak akan tumbuh. Tapi kalau untuk ketumbar dibagi 4, karena kalau 2 bisa tumbuh. Pinter semut ya. Dan semut ini kalau makan, dari makanan yang terkumpul tadi itu tidak semuanya dimakan. 1 tahun untuk separuh. Jadi separuhnya itu untuk 1 tahun, sisanya untuk 1 tahun ke depannya, berarti 2 tahun. Nah, makanya Nabi tidak pernah mencontohkan untuk zuhud seperti semut, enggak. Kalau zuhud dicontohkan oleh Nabi katair, seperti burung. Iya. Kharaja min baitihi sobahan khimason. Ini burung kalau pagi hari keluar dari rumahnya, pagi hari jangan tidur. Jangan tidur. Jangan ada yang tidur. Kalau mau tidur jangan hadir pengajian, percuma. Jangan ada yang tidur sama sekali. Kalau itu datang ke sini cuma tidur buat apa? Tidak ada bantalnya, ada bantal di sini ada? Tidak ada, disediakan. Jadi lebih baik kalau mau tidur jangan hadir pengajian. Paham? Kita kepingin buyar pengajian ini ada faedah. Lah kalau ente pengajian tidur ditanyai nanti apa faedahnya? Tidak ada yang tidur. Paham? Taib. Dikatakan bahwasannya sampai endus lali hasil burung pagi hari keluar dalam keadaan perutnya itu kosong, tapi wayum siyabatonan, dalam kembali sore hari itu sudah kenyang perutnya. Dan bisa dibuktikan itu, bisa dibuktikan. Ente kalau kelihatan sarang di situ ada burungnya itu, coba ente lihat kira-kira ada petinya enggak untuk penyediaan makanan untuk besok? Tidak ada. Yang ada sekarang besok wallahu a'lam. Ini dicontohkan oleh Nabi. Dalam satu sisi burung ini baik. Kalau semut enggak, saya nyimpen Pak. Lah kita tahu kan magom semut. Saya nyimpen. Jelas itu, jelas yakin. Atas sing ngomong podo nyimpen. Kalau besok enggak punya, pidato sekarang gelambiar Pak. Makanya saya pesan di sini kalau ada ustadz kasih uang yang banyak, gaji sing gena. Karena kalau enggak, pas ngajar gelambiar, oman yang bojone nyocot, buyar Pak. Enggak iso ngajar. Lihat ya, ini. Kemudian semut ini juga dikatakan binatang yang saling solider di antara sesama. Sampai kalau kita kelihatan kan ada semut yang jalan kemudian kok tabrakan tuk. Itu sebetulnya bukan tabrakan Pak. Wah, bukan salaman. Itu membagi makanan yang ada di mulutnya. Khair enggak? Baik ini semut. Jadi kalau jalan itu kelihatan temannya, ikulah panganan. Ijol-ijolan Pak. Subhanallah ya. Maka setelah itu Nabi Allah Sulaiman setelah komunikasi dengan semut tadi itu fatabassama dohikan. Nabi Sulaiman senyum, dohikan. Kalau bahasa Indonesia tidak ada bedanya Pak. Tabassum sama dihkun sama. Tapi kalau bahasa Arab ada bedanya. Dikatakan fatabassumu infitahul fami min ghairi saut. Senyum, tabassam itu senyum. Jadi bukan ini. Tanpa ada suara. Itu yang pertama kali. Fatabassama senyum. Nabi Allah Sulaiman. Kemudian apa? Dohikan. Dohikan itu apa? Ad-dhihku
infitahuhu ma'a sautin khafif. Buka sedikit sama ada suaranya sedikit. Ya suaranya titik, Pak. Ada juga infitahuhu ma'a sautin gawi. Buka sama suaranya buanter. Kak. Itu kohkoha namanya. Ya, kohkoha. Nabi itu dikatakan seseorang yang mutabassim. Nabi itu mutabassim, artinya yang suka senyum. Senyumnya tanpa mengeluarkan suara. Ini ibtisam. Nabi Allah Sulaiman fatabassama. Pertama kali buka mulut yang gini tanpa ada suara, dohikan. Itu ada suara sedikit. Karena apa? Min qauliha, dari perkataan itu semut. Gara-garanya apa? Bukan setelah berkomunikasi, bukan. Nabi Allah Sulaiman itu fatabassama dohikan min qauliha, senyum dari perkataan itu semut, bukan ketika komunikasi, tapi ketika semut itu memberikan peringatan sama teman-temannya. Kemarin kan disebutkan, ini semut dengarkan dari langkahnya pasukannya Nabi Allah Sulaiman jarak 3 mil, 1 kilo 600 meter. Nah, ketika semut tadi itu mengatakan kepada teman-temannya, Nabi Allah Sulaiman dengar di sana. Ketika dengarkan, senyum. Bayangno, Pak, suarane semut sampai ngapain semut ngomong ini, ngomong apa semut? Ndak ono, Pak. Tapi lihat Nabi Allah Sulaiman diberikan kemampuan seperti itu, pendengaran jarak 1,6 kilo itu sudah bisa didengarkan. Duduk suara speaker, suaranya semut ngomong sama teman-temannya. Allah, iya. Yang mana ketika dengarkan seperti itu, langsung Nabi Sulaiman memberikan komando kepada pasukannya untuk berhenti. Setelah berhenti, Nabi Sulaiman mengatakan, hati-hati, sebentar lagi kita akan melewati perkampungan semut. Hati-hati kalau jalan. Jadi memberikan peringatan dulu. Nabi Allah Sulaiman, ya. Nah, dibahas di sini. Kenapa kok Nabi Sulaiman itu setelah tabassum, buka mulut gitu tanpa ada suara, kemudian senyum agak ada suara sedikit? Kenapa? Ada 2 alasan. Alasan yang pertama, madalla ala duhuri rahmatihi. Apa-apa yang menunjukkan dari nampaknya rahmatnya, wa rahmati junudihi wa syafaqatihim min qawliha. Dari bagaimana itu rahmatnya Nabi Allah Sulaiman. Bukan cuma Nabi Allah Sulaiman, pasukannya yang ikut itu juga nurut, berhenti, Pak. Sebagai bentuk apa? Kesian sama semut tadi itu. Seakan dikit semut. Ini, Pak, satu pelajaran buat kita. Kalau pemimpinnya benar, anak buahnya benar, Pak. Jangan khawatir. Begitu pun sebaliknya, pemimpinnya tidak benar, anak buahnya lebih bejat lagi. Masuk peribahasa lagi. Apa? Guru. Nah, sih berarti bahasa Indonesia lah walu sampean. Sing meneng ndak lulus bahasa Indonesia, Pak. Itu satu gambaran yang, Pak, gambaran. Coba sampean pikir sekarang, pasukannya Nabi Allah Sulaiman siapa? Jin, manusia, binatang buas. Ada si semut loh. Ada semut tak. Kita orang biasa gitu kan. Terutama misalnya ada pakaian, kita gunakan pakaian ya, ada semut. Masuk akan semut itu. Enggak. Jahatnya kita orang disentik, Pak. Semut itu mencelat, tak ada karuan. Itu kita tidak punya kekuasaan loh, Pak, lemah. Tapi lihat semut tak. Langsung. Ya kan? Sampai lu jahat lagi, ada perusahaan penjual kapur semut. Jadi kapur yang mati di semut. Bayangan. Ini pasukan yang begitu kuat dikomando oleh Nabi Allah Sulaiman,
berhenti, Pak. Tidak cuma ada atasi mek sembut ngene tok, enggak. Paham? Ini karena sebab apa? Imbas pemimpinnya. Siapa? Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman rahmat, mudun kebaikan itu turun kepada yang lainnya. Nah, itu pelajaran itu, Pak. Kemudian senyumnya Nabi Allah Sulaiman itu gara-gara apa? Sururu bima atahullahu malam yu'ti ahadan. Senengnya itu Nabi Allah Sulaiman dengan apa-apa yang Allah telah memberikan kepada Nabi Allah Sulaiman. Malam yu'ti, yang Allah itu tidak memberikan ahadan kepada siapapun. Ini perlu dikasih catatan kaki, Pak. Tidak diberikan kepada selainnya, khusus untuk Nabi Muhammad dapat. Nabi Muhammad dapat. Pegang, setiap kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, 313 rasul, 124.000. Mereka memiliki kelebihan ini itu. Nabi Muhammad ada semuanya. Nabi Allah Musa yang kuat. Bagaimana kuatnya Nabi Allah Musa? Ngelerai orang tukaran saja, memisahkan, mati, Pak. Tapi Nabi Muhammad juga punya kekuatan seperti itu. Rokanah yang nantang gulat sama Nabi Muhammad. Ya, apa itu? Diberikan kulit, berdiri di atas kulit tadi itu. Itu 6 orang narik kulit tadi itu, kulit robek, Rokanah tetap gini. Ditantang itu Nabi Muhammad, didatangi sama bener Rokanah. Karena ditantang gini, Pak. Kalau memang kau bener Nabi, aku kalahkan gulat. Gulat. Ini Nabi Muhammad ya, ditantang gulat, Pak. Ya, Pak. Kata Nabi Muhammad, kalau misalnya aku mengalahkan kamu gimana? Kalau kamu bisa mengalahkan aku masuk Islam. Bener. Tahu. Itu tidak tangan dua, Pak, tangan kiri, Pak, dibanting. Tuh. Tangan kiri loh ini. Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Oh, Nabi kita ini hebat, Pak. Ganteng. Kurang ganteng ya apa Nabi Muhammad. Nabi Allah Yusuf, Bib, diberikan separuh keindahan. Tapi untuk kewibawaan lebih Nabi Muhammad. Sehingga perempuan berani menggoda Nabi Allah Yusuf tanpa menyepelekan Nabi Allah Yusuf. Tapi Nabi Muhammad selain ketampanan, kewibawaan. Pernah salah satu riwayat, Siti Aisyah, istrinya Rasulullah loh, Pak. Ketika itu duduk dengan para teman-temannya yang lainnya, tidak tahu Rasulullah ngetuk pintu. Ketika Rasulullah ngetuk pintu, tahu itu ketukan Nabi Muhammad. Karena lembutnya ketukan Nabi Muhammad, itu Siti Aisyah dan teman-temannya tidak mampu berdiri. Kenapa? Tidak enak sama Nabi Muhammad, sungkan. Paham ya? Jadi bukan cuma tampan, diberikan kelebihan yang lain. Loh, Beb, masa Nabi Muhammad dengarkan suara binatang? Oh, dengar. Berapa banyak kejadian itu? Ada Nabi Muhammad tengah jalan, di situ ada badui tidur. Ada yang mengucapkan, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dilihat, ada badui toh, tidak ada orang lain. Waalaikumsalam, dicari, waalaikumsalam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ternyata apa? Di sampingnya badui tadi itu, di pinggir pohonnya ada ghazal, apa, rusa yang tengah diikat. Badui tidak tahu, tidur. Datangi sama Nabi Muhammad. Dibangun di badui. Oh ya Rasulullah, ada apa katanya? Oh tidak ada perlunya sebentar katanya. Oh iya, ada apa ya Rasulullah? Ini rusa punyamu ya? Iya ya Rasulullah. Dapat dari mana? Berburu ya Rasulullah. Lepaskan sebentar rusa ini. Barusan rusa ini ngomong, itu di gunung masih ada anaknya, mau nyusui anaknya dulu. Lepaskan dia. Kalau dia tidak kembali, aku tanggungannya Muhammad Rasulullah. Dilepas, Pak. Jalan itu rusa, naik ke atas,
Tidak lama kembali. Katanya Muhammad, ini sudah selesai katanya, sudah nyusui. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Kalau kau mau, tolong lepasan rusa ini, kesian katanya. Katanya si Badui tadi itu, ya Rasulullah, engkau datang ke tempatku ini saja, aku bisa bertemu dengan engkau, ini satu kemuliaan. Apapun yang engkau inginkan, aku jalankan. Dilepas Pak. Ketika dilepas, itu Rasul loncat. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Ya Allah Pak. Hah? Ada suatu saat onta ini berot Pak, dipukuli. Nabi Muhammad jalan kelihatan. Ketika kelihatan, itu onta mendekat ke telinganya mulia Nabi Muhammad. Dekat. Nah Muhammad gini, ya. Siapa pemilik onta ini? Ana ya Rasulullah. Kamu pemilik onta ini? Iya. Kamu ini memberikan pekerjaan yang banyak, makannya kurang. Makanya dia mangkel sama kamu. Berikan makan yang banyak dulu, dia akan bekerja. Diberikan makan, gak berot maneng Pak. Lihat. Semua kelebihan para nabi, para rasul ada dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Nabi Allah Sulaiman mengatakan wa qala rabbi auzi'ni ay ilhamni. Ya Allah, berkata Nabi Allah Sulaiman, Rabbi Tuhanku, ya Allah, auzi'ni, ilhamkan kepada diriku ya Allah, an ashkura ni'matak, agar supaya aku bersyukur atas nikmatmu ya Allah, allati an'amta, yang engkau telah memberikan nikmat kepada diriku, alayya, atas diriku, wa ala walidayya, dan juga atas kedua orang tuaku. Kenapa dikatakan kedua orang tua? Untuk taktsiran lin nikmah, memperbanyak nikmat. Supaya apa? Liyazdada fi syukri alaih, supaya memperbanyak syukur atas nikmat tersebut. Semakin banyak syukur, semakin banyak penambahan nikmat yang akan diberikan. Wa an a'mala shalihan tardahu, dan berikan diriku agar supaya aku mampu untuk beramal soleh yang kau ridhoi ya Allah. Ini Nabi loh Pak, yang maksum. Jadi makanya kita ini jadi orang jangan sombong. Oh, aku ndak mungkin maksiat, wangku ustad kok. Loh, ya apa sih? Nabi ini jauh. Wa an a'mala sholihan, agar supaya aku beramal soleh tardohu, yang kau akan ridho ya Allah. Wa adkhilni bi rahmatika, dan masukkan diriku di dalam rahmatmu, fi ibadikas sholihin, di dalam hamba-hambamu yang soleh. Ya. Nah, itu ceritanya Nabi Sulaiman dan semut tadi itu yang akan masuk surganya Allah. Masuk. Hewan yang keberapa sekarang? 8. Hudhudnya itu salah cetak, itu bukan Balgis. Hudhud Balgis. Hewan yang ke-8 yang akan masuk surganya Allah. Ini pinternya pengarang mu'alif, disebutkan hudhud itu setelah ceritanya semut, karena dalam firman Allahnya seperti itu. Setelah Allah menceritakan tentang masalah semut, Allah menceritakan tentang hudhud. Hudhud ini apa? Burung. Bahkan dikatakan hudhud ini di setiap daerah ada. Boyo apa? Sing dodolan manuk takokno, manuk hudhud iku ya apa? Ya. Nah, hudhud ini Pak, hudhud ini kebiasaannya kalau Nabi Sulaiman bersama pasukannya ketika itu butuh air, baik untuk minum, baik untuk yang namanya sholat, wallahu a'lam, sholatnya Nabi Allah Sulaiman bagaimana, wallahu a'lam. Yang jelas akan sholat untuk bersuci, kan nyari air. Yang bagian nyari air ini hudhud. Jadi dikatakan radarnya itu hebat. Bahkan hudhud ini tahu
Kalau bumi ini kelihatan tandus, tapi di dalamnya itu ada air, Hud-Hud tahu sudah. Jadi radar tingkat tinggi. Nah, dan juga tugasnya Hud-Hud ini selain untuk mencari air bagi Nabi Allah Sulaiman dan juga pasukannya, Hud-Hud ini juga bertugas untuk memayungi Nabi Allah Sulaiman. Jadi kalau pas Nabi Allah Sulaiman jalan seperti cerita beberapa waktu yang lalu, 2 hari yang lalu insya Allah, itu tidak berjalan Nabi Muhammad, tidak berjalan Nabi Sulaiman di satu jalan, kecuali akan dinaungi, dipayungi. Yang memayungi siapa? Ya burung Hud-Hud ini. Paham? Nah, suatu saat Nabi Allah Sulaiman ini neliti pasukannya burung, ndak ono Hud-Hud ini. Nang di Hud-Hud ini. Lek bosan kita ngelayap nang di Hud. Wa tafaqqadat tayra. Merasa tidak dapatkan Nabi Allah Sulaiman atas burung tadi itu, yaitu bahatha Sulaimanu wa fattasha an jama'atit thair. Nabi Allah Sulaiman mencari dan meneliti dari kelompok burung. Jadi hafal Nabi Allah Sulaiman, datik catatan, hafal, dicari semuanya burung, ilah Hud-Hud dak ono. Itu dikatakan faqala mali la aral hudhuda. Nabi Allah Sulaiman mengatakan, kenapa aku kok tidak kelihatan Hud-Hud? Gitu. Dikatakan bahwasanya ini bukan tidak kelihatan, ada 2 versi. Ada yang mengatakan Hud-Hud ketika itu tengah pergi, ada juga yang mengatakan Hud-Hud itu berada di belakang sehingga tertutup yang lainnya. Tapi pendapat yang paling kuat menyatakan Hud-Hud ketika itu tidak ada, tengah bepergian, Pak. Nanti ada ceritanya di sini. Hud-Hud ketemu, Hud-Hudnya Nabi Sulaiman bertemu sama Hud-Hudnya Balqis. Ini gara-gara ya, Pak. Lek jadarek nom, aku wis tuwek kan, Pak, jadarek nom. Mak comblangi ya Hud-Hud iki. Karena nanti diantara Hud-Hud cerita, Pak. Ndak ka cerita saiki. Engko ae tak critakno gampang. Paham ini? Nah, ketika itu ya, ketika akan sholat tadi itu ada juga yang mengatakan gini, Nabi Sulaiman ini mencari Hud-Hud karena ketika itu jamaah akan sholat, air tidak ada, nyari mana Hud-Hud, loh mana kok tidak ada Hud-Hud. Dengarkan ya, maka ketika itu siapa yang buka air waktu itu, yang memancarkan air, dicari dalam bumi, dipecah gini, keluar air, sumber, siapa? Setan. Jadi setan itu zaman itu takut sama Nabi Sulaiman, Pak. Paham? Syaqqatis syayatinu wa fajjarat al-uyunu. Ketika Hud-Hud dak ono, lek bosone kita orang, ya, setan golek rai, Pak. Nah, biasa kan gitu kan? Golek rai, gitulah. Sebetulnya bukan kerjaannya dia, tapi dia ingin mendapatkan perhatian khusus, golek rai. Makanya uang sih biasa golek rai koyok duduk aku sih ngomong sampean. Iya. Langsung, loh kenapa? Katanya setan, ada apa? Ada apa? Ini mau sholat ini, mau nyari air, mau nyari air, iya. Loh Hud-Hud mana? Tidak ada, tidak ada. Langsung Pak, masuk ke dalam bumi, itu dipecah dengan satu tiupan tok. Dipecah dengan satu tiupan tok, pecah itu, das, mancar sumber, keluar air. Tapi Nabi Sulaiman tidak lego, iki nang di Hud-Hud iki. Tapi maksudnya kurang ajar Hud-Hud iki. Paham ini? Dicari lagi, mana ini Hud-Hud? Kok tidak ada Hud-Hud? Tidak ada, tidak ada. Rame Pak. Amkana minal ghaibin. Maknanya di sini bal. Tapi kenapa Hud-Hud udah ada? Ini kok udah ada Hud-Hud ini? Seharusnya ada. Maksudnya kita orang gitu.
Sampai dikatakan lau adzibannahu, nunnya taukid, benar-benar aku akan memberikan hukuman kepada itu hudhud. Hukumannya itu apa, Pak? Ada beberapa versi tentang hukuman bagi sang hudhud tersebut, ya. Ada yang mengatakan yang pertama bahwasannya binat firishihi, bulune dicabuti. Tadi kademen, Pak. Itu hukuman yang pertama. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang menyatakan, Pak, qila huwa ay yahsyarahu min ghairi abna'i jinsihi, atau ayyuh syarahu, akan dikumpulkannya itu hudhud kalau datang bukan bareng sesama burung, akan dikumpulkan dengan binatang yang lain sehingga terasa apa? Asing. Uang itu, Pak, ledak podo jenisnya tidak enak. Jadi alhamdulillah sampean hadir di sini ini insya Allah jenisnya api, senang nang masjid insya Allah. Karena kalau ndak senang nang masjid ndak betah, Pak. Sing biasa gitaran, ketipungan, kumpul di kene usrek, Pak, usrek. Makanya salah satu adab, siksaan, hukuman yang akan diberikan Nabi Allah Sulaiman kepada hudhud itu diantaranya apa? Kalau datang nanti hudhud itu aku kumpulkan bukan sesama burung tapi dengan binatang yang lain. Siksaan, Pak. Ya, itu pendapat yang kedua. Ada pendapat yang ketiga mengatakan ayyutla bil gutrani wa yudau fis syamsi. Ini hudhud akan disepuh, hudhud akan dileburkan dengan apa? Dengan gutron. Gutron itu ma'dinun nuhas, dengan tambang tembaga. Jadi akan diambil tembaga panas, dinyosno nang hudhud tadi itu. Bukan cuma itu, wa yudau fis syams, akan diletakkan di matahari. Oh, cedek, Pak, kan cerita kemarin 2 hari yang lalu. Kalau masak saja numpuk-numpuk sampai nyundul langit. Itu anak buahnya loh. Anak buahnya Nabi Allah Sulaiman. Sehingga kalau mau menghukum nanti setelah dikasih tembaga tadi itu akan diletakkan deket, lek bosok kita di PP. Cuma di PP di dunia fisyams, deket sama matahari. Allah. Ya, yang mereteli, Pak. Paham ini? Lahu adzibanahu adzaban syadidan, itu adab ya. Aula adbahannahu, atau benar-benar aku akan menyembelih dia. Kurang ajar ya, gorok. Itu diantaranya bikot yahlukumihi, akan diputus dari lehernya tadi itu. Ada juga yang mengatakan aula ya'tiyani sultani mubin, tapi itu semua ndak aku laksanakan kalau memang dia bisa menunjukkan udhurnya. Kenapa dia ndak ada? Kalau dia udhurnya itu bahasa kita orang udhur syar'i, tak bebas no. Tapi lek ndak naik hukuman. Paham? Nah, nanti ketemu dengan hudhud, apa itu udhurnya hudhud? Insya Allah kita lanjutkan pengajian besok insya Allah biidznillah.